Kisru uang donasi yang diterima Agus Salim, seorang manajer kafe di Jakarta yang mengalami serangan air keras oleh anak magang di kafenya hingga merusak dua bola matanya, kini makin memanas, sekaligus mengundang perhatian banyak orang. Pasalnya, usai mendapatkan donasi 1,5 miliar rupiah dari masyarakat yang peduli. Dan donasi itu pun diperoleh berkat bantuan dari konten kreator Pratiwi Novianti yang kerap disapa Novi dan juga Denny Sumargo. Kini, donasi itu pun malah bukan membawa kebaikan, namun mendatangkan masalah baru. Ya, donasi itu awalnya diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, namun ternyata memantik kontroversi usai diduga digunakan untuk membayar hutang keluarganya. Lantas benarkah karena hal ini membuat Agus pun dihujat oleh netizen? Dan benarkah juga meski Novi kecewa hingga menangis, ia pun tidak dendam kepada Agus yang dianggapnya tidak transparan terhadap uang yang sudah diperolehnya? Walaupun Agus sudah meminta maaf, namun Novi masih tidak percaya kalau uang digunakan untuk membayar tunggakan cicilan rumah saudaranya. Lalu benarkah juga rasa kecewa Novi disebabkan dirinya yang ingin Agus lebih prioritaskan pengobatan matanya terlebih dahulu ketimbang yang lainnya? Dan benarkah juga Novi pun tidak takut menghadapi laporan Agus dan kuasa hukumnya ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tidak ada yang menduga kalau uang donasi yang diberikan kepada Agus Salim menjadi sebuah kisru yang menuai banyak perhatian netizen hingga sosok Agus juga dihujat habis-habisan oleh netizen. Tidak terima karena menganggap sudah menyangkut harga dirinya dan juga nama baik keluarganya. Hingga Agus mengaku alami tekanan batin, maka Agus pun membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun di sisi lain, terungkap ketulusan Novi yang terekam saat dirinya diwawancarai oleh seorang lewat voice call. Novi pun mengungkapkan niat tulusnya sambil menahan tangis terdengar pada voice call tersebut. Bahkan, Novi pun juga mengungkapkan walaupun terjadi polemik seperti ini, dirinya pun tidak memiliki dendam sedikit pun kepada Agus dan juga keluarganya. Yang dikhawatirkan oleh Novi, justru dari kejadian ini, orang-orang pun akan ragu untuk berbuat baik lagi. Dari saya secara pribadi mungkin saya tidak berterima kasih. Bukan saya tidak berterima kasih ataupun gimana-gimana gitu ya. Saya sangat berterima kasih. Karena apa? Sangat-sangat berterima kasih dengan seperti ini saya kebantu. Saya dicaci maki, keluarga saya dihina habis-habisan. Itu doang sih yang saya kesalkan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dengan keadaan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu. Itu sih yang membuat saya rasanya sangat-sangat sedih gitu. Saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu. Saya ikhlas, tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek, manusiawi semuanya. Itu tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut. Saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Novi pun juga menjelaskan kekecewaannya di saat keluarga Agus sendiri yang mengabarkan bahwa uang donasinya sudah terpakai oleh mereka.
Novi yang juga baru tahu dari timnya bahwa uang donasi yang diterima telah terpakai untuk keperluan pribadi dan keluarga, termasuk membayar hutang tunggakan cicilan rumah di bank. Walaupun terpakai saat dijelaskan dan Mas Agus pun meminta maaf, bagi Novi hal tersebut tidak apa-apa. Apalagi menurut Novi sendiri, tidak mungkin adanya tunggakan cicilan oleh bank yang Agus tidak tahu. Karena pasti seharusnya jika ada kebutuhan seperti itu sudah diberitahu lebih dahulu oleh pihak bank. Jadi, hal tersebut tidak masuk akal baginya. Walaupun begitu, Novi tetap menghargai Agus karena di matanya Agus adalah orang yang baik. Mereka hanya bilang uangnya masih ada kok, uangnya masih ada kok. Kan mereka bicaranya seperti itu. Dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya. Namanya Mas Gary. Salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Masa diam-diam dikasih surprise itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu, nggak pasti dikonfirmasi oleh bank. Benar nggak akan ada pelunasan gitu. Selain itu, Novi pun juga kembali menegaskan terkait uang donasi tersebut. Novi pun meluruskan bahwa dirinya hanya mengamankan uang donasi tersebut di rekening yayasannya saja. Dan ini pun dilakukan atas kesepakatan bersama dengan pihak Denny Sumargo dan juga Dinas Sosial. Maka dari itu, Novi pun menyarankan bahwa uang tersebut lebih baik disimpan di rekening yayasan. Namun, yang membuatnya kecewa terkait nominal yang tidak transparan, yaitu 1,5 M yang sudah diterima Agus. Padahal, Novi pun sudah berniat dengan uang yang terkumpul akan mengajak Agus untuk berobat mata ke luar negeri, yaitu ke Singapura. Namun disayangkan, sebelum niatan itu terwujud, sudah terjadi polemik seperti ini. Saya minta tolong bang, dia dibantu. Ada cerita gini. Nah akhirnya bikin janji. Bang Densu sempat ngechat tuh japri saya, Nov ini mau di open donasiin atas nama siapa? Ah sama aja bang gitu, udah rekening Mas Agus pun gak masalah. Kan dengan itikat saya yang penting nanti transparansi, kita monitoring gitu, kita cek lah. Kalau emang saya ada kepentingan ya, misalnya saya mau ngapa-ngapain, mau ambil keuntungan, jangan yayasan aja udah sikat gitu kan. Saya nggak gitu, udah atas nama Mas Agus aja nggak ada masalah. Kan di YouTube saya juga kita cantumkan ke Mas Agus karena emang tidak ada ditutup-tutupi gitu, kita emang niat nolong. Singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo kata Mas Agus depresi. Dan kebetulan ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini. Nah udah kita ngobrol tuh Pak, panjang lebar. Di situ pun tidak ada menceritakan tentang donasi tersebut gitu. Jadi yang diceritakan boleh dicek lagi kembali videonya terkait BPJS yang prosesnya lama. Katanya ya, ini kan menurut informasi dari mereka, bukan saya. Paham nggak? Maksudnya mereka ya udah setelah dapat uang ya udah dia kayak mau jalan sendiri lah kan, nggak bilang dapat 1,5 M. Ayo kita ke Singapura, Mbak punya paspor nggak? Gitu, ayo kita urus, ayo kita ke Mount Elizabeth, kita mau ke rumah sakit mana gitu. Jadi maksudnya ya kita bisa nanti minta bantuan salah satu dokter mata di Indonesia untuk dioper ke Singapura gitu. Novi sendiri juga meminta maaf pada rekaman suara yang sudah beredar tersebut. Dirinya pun juga menyebutkan bahwa ia tidak takut dengan laporan yang dibuat oleh Agus bersama Farhad Abbas. Justru, ia pun tidak apa-apa jika dilaporkan seperti itu, karena ia bisa mengungkapkan semuanya. Diakuinya pula, ia sendiri tidak menyangka pada saat dirinya speak up, malah menjadi seviral itu. Karena sebenarnya, Novi pun hanya ingin menyampaikan terkait uang donasi secara transparan kepada para donatur. Karena uang donasi tersebut harus Novi pertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat. Apalagi, Novi pun membuka open donasi tersebut di platform sosial media miliknya. Dan sesungguhnya, transparansi yang ia maksud bukanlah untuk mempermalukan orang. Namun, ia pun hanya bicara yang sebenarnya yang disertai dengan bukti-bukti yang ada.
ya wajar kalau saya mempertanyakan karena saya tidak punya komunikasi yang baik sama mereka gitu. Kalau saya komunikasi sama inisial W dan F itu ditutup-tutupi. Jadi saya komunikasi gimana, sedangkan Mas Agus dan istrinya tidak ada komunikasi sama saya. Itu kan jelas ya, ada runut ceritanya tuh di video, maka itu tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, makanya saya speak up, tapi saya juga nggak ada niat buruk. Saya hanya mau menjelaskan ke para donatur, karena ini adalah kredibilitas saya sebagai ketua yayasan, amanah kalian semua. Pertanggungjawaban saya dunia, bukan cuma dunia, tapi adalah akhirat kelak. Saya akan dipertanyakan soal donasi itu. Gitu. Jadi, saya di sini minta maaf kalau mungkin ada yang merasa tersudut atau mungkin penyampaian saya ada yang nggak diterima oleh kalian gitu. Tapi demi Allah niat saya hanya ingin menyampaikan yang sesungguhnya, transparansi, bukan untuk mempermalukan orang. Dan yang saya ceritakan, makanya saya tegaskan di videonya Bang Denny Sumargo, saya bicara tidak hoax. Saya berdasarkan dengan bukti yang ada. Sementara Novi mengaku hanya ingin mengamankan uang donasi di rekening yayasannya. Namun, Farhat Abbas malah ingin menelisik yayasan milik Novi yang digunakan untuk membantu Agus. Lalu, apa yang mendasari Farhat ingin telisiki yayasan milik Novi tersebut? Apakah karena Farhat tidak yakin kalau yayasan milik Novi itu memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penggalangan dana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai kuasa hukum Agus Salim, tentunya Farhat Abbas akan tetap membela kliennya. Menurutnya, setelah polemik uang donasi antara Agus sebagai penerima donasi dan juga Novi sebagai pemilik yayasan yang digunakan untuk open donasi yang digalang untuk pengobatan mata Agus, maka Farhat pun akan menelisik yayasan milik Novi tersebut. Alasannya karena adanya statement Novi yang meminta agar yayasannya tidak disangkut pautkan lagi terhadap kasus ini. Selain itu, Farhat pun juga ingin memastikan apakah yayasan milik Novi itu memiliki dasar yang kuat untuk penggalangan dana, di antaranya dana yang digunakan untuk membantu Agus. Terlebih dana itu pun akhirnya kembali ke yayasan dan dana itu pun dikuasai oleh pemilik yayasan. Dan yang mengenaskan, menurut penjelasan Farhat, pemilik yayasan tidak pernah melindungi dan membela Agus yang lagi buta, sehingga membuat Agus saat ini merasa drop dan juga putus asa. Dan sekarang, biaya pengobatan mata Agus ke rumah sakit hanya mengandalkan BPJS saja, dan belum tahu aturan kedepannya akan seperti apa. Pertanyaannya, apa legal standing daripada Novi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya mau lihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya. Saya mau lihat, apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek, seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS. Saya orang marah. Harusnya kalian bersyukur orang bisa menggunakan fasilitas layanan yang disiapkan oleh negara yang namanya BPJS.
Justru saya melihat, saya mau teliti dulu apa kaitan yayasan OGJD dan anak kecil ini untuk mengurus Agus. Apakah dia punya dasar untuk mengumpulkan dana untuk Agus masuk ke yayasan dia gitu. Karena dia mengait-kaitkan di WA-nya, dia tadi mengatakan bahwa aku tidak mau dikait-kaitkan, berarti kan nggak ada kaitkan, sehingga dia ingin melepas. Tapi yang terjadi, dana itu kembali ke rekening yayasan dan dikuasai oleh pemilik yayasan. Nah, sampai saat ini pemilik yayasan tidak pernah melindungi membela Agus yang lagi buta. Sehingga hari ini Agus mau bunuh diri dan menyatakan saya nggak tahan lagi gitu. Kalau saya sih berpikir itu uang Agus, udah resmi dan sah itu uang Agus. Selain itu, Farad pun juga meyakini dengan kondisi seperti ini justru tidak akan ada orang yang ingin kembali menyumbang kepada Agus. Tetapi Farad tetap yakin Agus tidak akan miskin karena orang buta tidak akan ada yang mati kelaparan. Tapi kalau udah begini kan orang mungkin nggak akan nyumbang, nggak akan jadi percaya sama Agus. Tapi saya katakan nggak usah takut Gus, sampai mati pun kamu nggak akan miskin. Namanya orang buta itu nggak pernah ada yang mati kelaparan. Walaupun tidak ada yang dampingi nyebrang, banyak orang membantu. Nah, justru ini adalah tanda-tanda ketika orang mempermainkan, memperolok-olok orang buta. Tunggu aja keruntuhan orang itu, tunggu aja kejatuhannya. Karena sayang gitu, ketika mata yang bisa melihat bukan yang membantu orang yang tidak bisa melihat, tapi justru menjatuhkan, meruntuhkan, membuat tidak ada arah dari orang buta ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang membantu dan punya peduli empati terhadap orang buta ini dapat diberi juga cahaya yang terang, dapat diberi rezeki, bisa membantu. Di sisi lain, kuasa hukum Agus Salim yang lainnya yaitu Jainuddin mengungkap batalnya mediasi yang bertujuan untuk menjembatani pihak Agus dan juga Novi. Tentunya akan memberikan konsekuensi lainnya. Lalu benarkah mediasi itu pun gagal tanpa alasan yang jelas? Dan benarkah jika dampaknya pihak Agus pun akan melanjutkan langkah hukum dengan membuat laporan yang baru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah kisruhnya kasus uang donasi yang diperuntukkan bagi Agus Salim, korban penyiraman air keras tersebut, Jainuddin sebagai tim kuasa hukum Agus Salim bersama dengan Farad Abbas menegaskan kalau mereka hanya ingin mencari penyelesaian dari kasus yang sedang viral. Menurut mereka, tidak mungkin mereka sebagai pihak pelapor justru yang mengajukan mediasi, karena mediasi memang haruslah yang mengajukan dari pihak yang terlapor. Jadi, walaupun mediasi hari ini gagal, menurut Jainuddin, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah persoalan. Namun, ditegaskan Jainuddin kalau pihaknya tidak mau ribut di media sosial dan tidak mau bersih tegang dengan pihak Novi karena tidak mau profesi Novi sebagai YouTuber jelek karena masalah ini. Meski begitu, proses hukum akan tetap berlanjut. Bahkan, Farad pun sudah membuat somasi. Namun jika tetap tidak ada jawaban dari pihak Novi, maka tim kuasa hukum Agus akan membuat laporan yang baru lagi. Dari kemarin sudah ada kesepakatan ya terkait mediasi akan dilakukan malam ini ya. Tapi tadi siang tadi saya mendapat kabar kalau mediasi itu dibatalkan. Tapi saya tidak mendapatkan alasan yang jelas ya kenapa gitu. Tapi ya kita hargailah gitu ya. Terserahlah seperti apa. Tetap kita membuka ruang untuk mediasi seperti itu gitu loh. Kalaupun tidak ya kita proses hukum tetap berjalan seperti itu gitu kan.
Dan kita juga, Bang Farhad sudah kirim somasi ya, dan kita tunggu sampai hari Rabu. Kalau tidak ada ya mungkin kita akan membuat laporan yang baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.